Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semua sehat ya anak-anak? Masih semangat untuk belajar ya? Nah, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pada pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Mengidentifikasi manfaat kerjasama. 2. Mengidentifikasi ungkapan pemberitahuan. 3. Menanggapi ungkapan pemberitahuan. 4. Menghitung banyak benda. 5. Melakukan gerakan melompat. 6. Membuat kerajinan tangan dari bulu ayam. Anak-anak, agar anak-anak mampu melakukan semua itu, maka anak-anak harus memperhatikan pembelajaran hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Sore hari turun hujan disertai angin. Pohon berputar-putar ditiup angin. Pohon di dekat rumah Udin patah. Daun-daun berserakan. Orang-orang bekerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan. Udin mengajak Edo bekerja bakti. Bekerja bakti ini artinya sama dengan bekerja sama membersihkan lingkungan. Nah, sekarang apa manfaat kerjasama itu? Ya, 1. Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian menciptakan kerukunan. Lalu ini 3 ya harusnya, mempererat persaudaraan dan persahabatan. Inilah diantara manfaat kerja sama. Anak-anak, sekarang mari kita baca percakapan Udin dan Edo berikut ini. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo? Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Wah, kebetulan. Tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, anak-anak, dari percakapan Udin dan Edo ini terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Di antaranya adalah ini, aku baru saja menangkap ayam. Lalu ini, ayamku lepas dari kandang. Kemudian ini, pohon di dekat rumahku patah, dan masih banyak lagi kalimat pemberitahuan yang lain. Anak-anak, silahkan anak-anak cari kalimat pemberitahuan yang belum Bu Ani beri garis bawah di sini. Tentunya anak-anak masih ingat apa yang dimaksud kalimat pemberitahuan karena kemarin kita sudah mempelajarinya. Sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Hitunglah banyak bunga kerikil daun di dalam kotak.
berapa banyak bunga, kerikil, dan daun di dalam kotak. Untuk mempermudah anak-anak menghitung, anak-anak harus ingat kembali tentang puluhan dan satuan. Jika ada benda banyaknya 10 dijadikan 1, itu disebut puluhan. Nah, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti barisan bunga yang paling atas ini 10. Kemudian ke bawah, karena sama berarti ini puluhan semua. Sekarang kita hitung puluhannya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Puluhannya sama dengan 5. Kemudian sisanya di sini adalah satuan. 1, 2, 3, 4. Satuannya sama dengan 4. Jadi 5 puluhan dan 4 satuan. Hasilnya adalah 54. Jadi bunga yang ada di dalam kotak itu banyaknya ada 54. Sekarang untuk daun dan kerikil, anak-anak bisa menghitungnya sendiri yang ada di buku paket halaman 130. Anak, sekarang kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Edo. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil. Bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Inilah gerakan yang dilakukan Edo, yaitu ini adalah gerak bertolak. Ini adalah gerak melayang di udara. Ini adalah gerakan mendarat. Ketiga gerakan ini merupakan gerakan melompat atau meloncat. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita bergerak seperti Udin dan teman-temannya. Ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Nah, anak-anak, jadi bergerak itu bisa membuat tubuh sehat, dan bergerak bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti cara-cara dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca, memotong rumput, mencabut rumput liar, membuang sampah, dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan atau cara kita bergerak. Setelah bergerak, sekarang ayo kita berkreasi membuat topi dari bulu ayam. Anak-anak, bahwa bulu ayam itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kreasi atau kerajinan tangan. Di antaranya adalah membuat topi. Nah, inilah bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat topi. Yang pertama, karton bekas. Yang kedua, kertas manila. 3, penggaris. 4, gunting. 5, pensil. 6, lem. 7, bulu ayam.
Kemudian bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, ambil karton bekas kotak susu. Kemudian buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepalamu. Jadi karton itu digambari, digaris dengan pola persegi panjang. Kemudian gunting persegi panjang tersebut. Kemudian setelah digaris, digambari pola tadi, digunting seperti ini. Buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Kemudian kita membuat lagi dengan manila warna putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm panjangnya dengan yang karton tadi ditambahi 4 cm seperti ini. Kemudian gunting persegi panjang tersebut, kemudian digunting seperti langkah pertama, maksud saya seperti langkah kedua, hanya panjangnya ditambahi 4 cm, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian yang keempat, rekatkan manila putih pada karton. Kemudian manila putih tadi ditempelkan pada karton. Karton menjadi lapisan dalam topi. Kartonnya menjadi lapisan yang ada di dalam topi. Kemudian tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Kemudian dari dalam ini ditempeli bulu ayam. Yang ketujuh, tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Kemudian yang luar ini dalam, yang tadi diberi bulu ayam ditempeli dengan karton manila. Hasilnya seperti ini. Rekatkan ujung topi hingga menjadi satu. Kemudian ini ujungnya direkatkan atau dikantilke menjadi satu. Maka 9 topi siap dipakai. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Topinya sudah siap dipakai. Anak-anak, tugas dari ini kerjakan LKS halaman 89 sampai 90 nomor 1 sampai 5. Kedua, kerjakan LKS halaman 92 sampai 93 nomor 1 sampai 5. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak masih kurang jelas atau belum paham baik mengenai materi maupun tugasnya, silahkan anak-anak bertanya lewat WA grup. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan anak-anak tetap semangat dan rajin belajar bersama ayah dan ibu. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu 1. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.